Indonesia solidarity forever. Indonesia and Belgium. Oke. Solidarity forever. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore waktu Jenewa, dan tentu saja mungkin di saat ini di Indonesia sekitar jam 8 atau jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Oh, udah mau jam 12 ya. Jadi hari ini kita sedang berkumpul, sedang santai nih di Cafeteria Union Nation. Beberapa hal perkembangan yang perlu kita sampaikan karena ini terkait masalah kabar dari Jenewa, dari Logika Rakyat. Maka untuk itu saya akan minta statement dari ketua delegasi kita, Bapak Muhammad Jumur Hidayat. Logika Rakyat dimanapun berada di dalam dan luar negeri. Saya sekarang sedang berada di United Nations Jenewa dan kebetulan kita ada 4 atau 5 komite dan saya sendiri masuk dalam komite General Affairs yang membahas tentang nanti masing-masing komite akan menjelaskan perdebatan dan sebagainya. Nah, alhamdulillah dalam komite yang kami berada di dalamnya, yang saya berada di dalamnya, itu ada 4 hal yang dibahas. Yaitu pertama tentang Maritime Labour Convention tahun 2006 atau pelindungan pekerja maritim tahun 2006 yang di amandemen. Kemudian yang kedua, nanti amandemen kita jelas. Yang kedua adalah soal Palestina. Yang ketiga soal Myanmar. Yang keempat soal usulan ILO untuk Social Summit di Doha, Qatar tahun 2005 ini. Nah, jadi 4 hal itu sudah diputuskan selama 2 hari kemarin hari ini dan hasilnya baik. Yang pertama soal perlindungan pekerja maritim itu diusulkan ada tambahan tentang jaminan sosial, kepastian dia dapat perlindungan dimanapun dia bermasalah. Jadi kalau dia orang Indonesia bermasalah dimanapun, ya harus berlakulah jaminan sosial itu. Kira-kira begitulah. Dan itu disetujui. Yang kedua, merepatriasi. Kalau ada masalah juga, orang-orang yang terdampar itu harus wajib dipulangkan oleh si utamanya pemilik kapal. Dan negara dengan pemilik kapal berkewajiban untuk saling bekerja sama memastikan orang itu kembali ke tanah air. Yang kedua soal Palestina. Palestina yang tadinya statusnya sebagai pengamat sekarang bisa dibilang sebagai anggota penuh karena semua hak-hak sebagai anggota penuh mereka sudah dimiliki oleh Palestina, khusus ILO. Nah, itu sebenarnya semangat ya, dan semua negara setuju lah, hampir semua negara setuju, dan ini sebenarnya inline dengan apa yang diarahkan oleh PBB juga. PBB juga kan sama sebetulnya. PBB kan mayoritas menginginkan dia sebagai anggota penuh gitu. Nah, kira-kira sama ini seperti itu. Setuju semua. Yang kedua soal Myanmar. Myanmar kita memastikan bahwa tekanan terhadap junta militer di Myanmar itu harus tetap dilakukan, terutama untuk serikat buruh. Karena serikat buruh di sana dikejar-kejar sampai lari ke hutan dan sebagainya. Dan kemudian juga kerja paksa terjadi begitu masif ya. Dan memang ya agak aneh sendirilah di kalangan ASEAN ini satu-satunya negara yang betul-betul militeristik. Dan ILO kemarin menyetujui bahwa tekanan itu artikel 33 sanksi dan lain-lain itu tetap diberlakukan kepada Myanmar. Ada usulan kira-kira buruh Myanmar dipersenjatai enggak? Itu cerita lain. Minimal jangan ditangkepin lah. Pokoknya mereka ini udah lari-lari semua. Yang keempat soal tadi Palestina, Myanmar. Yang keempat soal ini usulan untuk Social Summit. Ya, intinya kalau Social Summit itu masukan-masukan yang baik bagi pelindungan pekerja, sumbangan Di Qatar ya? Ya, Doha ya, untuk memastikan pertemuan sosial itu menyerap pikiran-pikiran dari kaum buruh yang selama ini kita jadi kira-kira itulah. Mungkin tepatnya forum serap aspirasi ya, begitu kira-kira. Ya, aspirasi, dan karena itu cepat sekali keputusannya, tidak perlu banyak waktu. Dan itu kita syukuri. Itulah laporan saya selaku member yang ikut dalam komite General Affairs.
jadi umum ya. Kira-kira seperti itu, dan salah satu yang dilakukan tadi adalah demonstrasi. Kita melakukan demonstrasi untuk kedua hal tadi, untuk ke Palestina dan juga untuk Myanmar, dan buru-buru terlibat. Selesai itu, terima kasih. Silahkan saya kembalikan kepada Tuan Daeng Amat Berhormat. Oke. Silakan Bung Darta menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada buruh Indonesia yang menantikan tayang ini. Silakan. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan rapat komisi, kemudian sudah ada beberapa hasil yang cukup baik sebenarnya, karena ada beberapa pemerintah yang bersedia untuk memberikan bantuan, bahkan mendorong supaya hal-hal seperti jaminan sosial tadi Mbak ya, jaminan sosial itu didorong supaya tidak ada perbedaan antara pekerja informal dan formal, dan semakin transisinya menjadi semakin mulus. Kemudian ada hal seperti jaminan kesehatan juga mereka mintakan. Dan mengenai upah tadi Pak juga diomongin ya, tentang upah itu dari, kemudian ada permintaan dari beberapa pemerintah kayak Kanada, Meksiko minta supaya ILO juga membukakan database-nya sebesar-besarnya untuk mendorong informal menjadi formal. Hanya saja karena tadi sudah rapatnya selesai, besok kita tinggal menunggu tim drafting. Kalau seandainya hasil-hasil yang tadi dibahas itu menjadi ada perubahan dalam drafting, kita bisa memasukkan keberatan di hari Sabtu sampai dengan pukul 4 sore. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau tidak ada berarti apa yang tadi sudah disanakan bersama bisa menjadi satu draft dasar supaya ada panduan tentang bagaimana informal menjadi formal. Gitu yang bisa kami sampaikan. Oke. Terima kasih Bung Darta. Bung Darti ada tambahan? Ya, sebenarnya apa yang tadi sudah disampaikan Darta itu sudah mencakup keseluruhan ya, karena 2 hari dari kemarin sampai hari ini semua sudah dibahas, tinggal membuat drafting aja. Apabila tadi ada yang tidak disepakati oleh peserta, maka bisa nanti mengusulkan di hari Sabtu itu dari pagi sampai jam 4 sore. Sebenarnya banyak hal yang sudah dicapai. Persoalan ini kan masing-masing, ini kan dasar yang sudah buat hari ini. Mudah-mudahan ya di mana pemerintahan itu ya melaksanakan kalau ini sudah ada dasar dari sidang ILO ini. Mudah-mudahan kan kita ini persoalannya kan di pelaksanaan, tinggal masing-masing negara. Itu aja sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita sudah perjuangkan oleh kawan-kawan dan oleh pemerintah, mudah-mudahan ini tidak berubah dan ini menjadi panduan yang sangat penting bagi semua pihak. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Pak Arif, tadi digital ya, platform, silakan. Ya, pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada dalam dan luar negeri. Jadi saya kebetulan masuk di platform digital, platform ekonomik istilahnya. Dan di platform ini ada senior kita juga, Bang Rekson Silaban, yang sekaligus menjadi ketua tim kita di tim platform. Kemudian ada juga Bung Kemet dari Ojol, ya, dan alhamdulillah Ojol langsung bisa bisa diwakili ya di dalam konferensi ILO pada hari ini ya. Dan tadi Kemet sudah berbicara di depan konferensi itu sudah berbicara tentang aspirasi ojol di Indonesia. Ya, kurang lebih ada beberapa hal. Ya, kebetulan karena ini memang platformnya memang yang paling panjang kelihatannya. Jadi ada perdebatan keras antara government, kemudian dari pekerja, worker seluruh dunia, dan kemudian juga dari pengusaha. Ya, kalau pengusaha dan pemerintah ya hampir seragam,
ya. Dan para pekerja di seluruh dunia hampir juga 90% itu menginginkan ada konvensi keluar, konvensi ILO khusus tentang platform ekonomi. Ya, nah itu, tetapi pada saat yang saya tadi dengar langsung dari beberapa negara, mayoritas memang belum mendukung konvensi. Ya, ada beberapa, baru Australia sama apa tadi itu? Australia, Namibia ya. Brasil. Saya belum dengar tadi. Tadi bicara Brasil. Iya. Nah, tapi mayoritas tuh masih ingin Rekomendasi lah. Ya, termasuk Indonesia. Indonesia bahkan menganukan akan membuat ini sendiri lah, regulasi sendiri yang akan memperhatikan hasil-hasil dari hasil ILO. Kira-kira itu dari Indonesia. Kemudian yang juru bicara adalah Ibu Nindya Putri. Ya, saya nggak tahu dari Kemenlu kelihatannya. Yaitu kemarin tentang itu. Nah, hari ini dilanjutkan. Jadi ini memang di platform ini paling ramai ini. Sampai jam 9 malam rencananya. Ya, hari pun sampai jam 9 malam. Ya, dan nanti ada masing-masing kan itu ada pemerintah, ada pengusaha, ada buruh. Masing-masing ada rapatnya sendiri. Jadi ini masih belum putus. Kelihatannya paling ramai adalah di platform. Karena ini memang baru. Kalau digital ini baru, ya hampir semua negara mungkin masih gagap, ya, tentang platform ekonomi ini. Tetapi memang buruhnya sekarang ini besar sekali di platform ini. Maka inilah sekarang sedang terjadi pertarungan. Jadi saya pikir juga ini Indonesia ini juga harus memberikan perhatian lebih, dan ada lebih ada pembicaraan yang intens Dan lebih progresif ya. Setelah ILO, apapun hasil ILO, kita akan coba nanti di Indonesia dibicarakan kembali dengan dengan pemerintah. Kalau dari semangatnya Presiden tentang platform ekonomi ini, semangatnya sih bagus lah, ingin menyelesaikan dengan baik, ya. Nah, hanya saja memang tantangannya tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu, maka ini masih terjadi alot masalah khusus platform digital. Ya, doakan saja kepada teman-teman agar ada keputusan yang win-win solution lah. Ya, karena tadi banyak di beberapa negara mengatakan ada kompromis, kira-kira. Tapi begitu. Perlindungan kan? Ya, intinya perlindungan kepada para pekerja atau para aktivis yang aktif mencari uang di platform ekonomi. Sektor. Ya. Platform ekonomi ini memang banyak sekali yang bekerja di situ sekarang. Ya. Baik negara maju maupun negara berkembang. Iya. Dan masalahnya masing-masing punya kekhususan. Karena itu memang ini harus ada harus ada khusus negara dalam permasalahan ini. Jadi seluruhnya memang sigap. Kelihatannya tahun ini konvensi agaknya susah keluar. Ya, kemungkinan tahun depan keluarnya. Memang iya. Direncanakannya. Iya. Nah, sekarang ini dalam proses ke tahun depan. Kira-kira begitu. Oke. Ya, itu posisi platform ekonomi. Oke, terima kasih Pak Arif. Kami tadi bareng sebenarnya sudah dijelaskan sama Bung Darta terkait dengan pembahasannya, khususnya adalah di inovasi untuk informalisasi industri, platform digital dan lain sebagainya, dan terutama karena ini kan memang khususnya pekerja
disebutkan di pekerja sektor informal itu kan ternyata di berbagai negara di dunia ini ternyata jumlahnya itu lebih banyak dari pekerja formal. Dan artinya dalam pembahasannya tadi itu secara umum bagaimana caranya supaya setiap negara itu untuk melakukan pendekatan, melakukan inovasi terkait dengan peraturan atau kebijakan di negaranya, ya, untuk mendorong supaya teman-teman buruh di sektor pekerja informal ini bisa menjadi pekerja formal, terutama adalah ini yang berkaitan dengan hak-haknya dari pekerja di sektor digital atau platform, bahkan pekerja rumah tangga, ada pekerja perikanan, ada pekerja di pertanian. Nah, semua itu kita dorong untuk menjadi pekerja formal agar apa? Hak-hak dari mereka itu, teman-teman buruh itu bisa diberikan dengan dasar aturan undang-undang. Kalau semua sudah didorong menjadi aturan undang-undang, artinya kawan-kawan kita itu yang disebut pekerja informal itu ya harusnya mendapatkan haknya. Dari mulai upah kalau di Indonesia harus biasanya mengikuti upah minimum kota, kabupaten, atau bahkan sampai upah sektoral, lalu kemudian didaftarkan di program jaminan sosial, ada BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, lalu juga perlindungan terutama terkait dengan K3, lalu juga soal jam kerja. Nah, ini saya pikir sangat menarik karena memang di industri yang sekarang ini sedang bergerak maju ya, dan itu juga buruhnya sangat banyak, sangat berlimpah gitu ya. Tapi memang kondisinya sangat buruk. Jadi kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu memang banyak yang tidak melindungi. Nah, artinya kita mendorong secara internasional, terutama di pembahasan di ILO ini, supaya di berbagai negara itu ada perlindungan lah untuk pekerja yang disebut pekerja informal. Nah, lalu juga karena ini kan memang belum selesai pembahasannya tadi dan akan tetap berlanjut sampai beberapa hari ke depan, ya harapannya tentu di semua pemerintahan di berbagai negara bisa mengadopsi atau bahkan membuat kebijakan-kebijakan tadi juga kepada kawan-kawan. Mungkin itu saja sih, karena memang baru sedikit tadi diskusi. Terima kasih. Hidup buruh. Oke, makasih Mas Pras. Ada yang mau disampaikan? Sidang hari ini sudah disampaikan oleh beberapa orang, kebetulan satu komisi juga. Saya di komisi ini ya, formalisasi ya, informalisasi ke formalisasi gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sunar bahwa ini adalah komisi yang sangat penting juga karena ini akan menentukan teman-teman yang nanti ada di dunia kerja informal itu akan diarahkan secara fasilitas macam-macamnya ke arah formal. Ini sebuah perkembangan yang bagus banget. Tapi kita juga belum tahu ini apakah bisa dieksekusi tahun ini atau tahun depan gitu ya untuk regulasi dan sebagainya. Tapi yang jelas sebetulnya ini searah dengan tujuan dan tuntutan kita ya masyarakat Indonesia untuk bagaimana sektor-sektor yang hari ini masih informal bisa diformalkan. Kalau masih informal ya berarti ada perlindungan-perlindungan di situ sehingga kita bisa tenang ya kan, ada jaminan ketika melakukan pekerjaan sehari-hari. Tapi yang paling menarik hari ini dan harus kita apresiasi yang mungkin juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua Delegasi Pak Jumur dan teman-teman yang lain. Hari ini sidang ILC yang ke-113 ini secara resmi telah memasukkan Palestina sebagai anggota tetap ILO. Berarti Palestina sekarang menjadi negara ke-188 yang menjadi anggota tetap ILO. Artinya
ke depan pasti akan lebih terbuka gitu ya, peluang Palestina untuk mendapatkan banyak dukungan terutama dari negara-negara anggota ILO, dan harapannya ini juga bisa menjadi perhatian untuk anggota-anggota yang ada di PBB. Nah, ini sebetulnya kebahagiaan semua orang di Indonesia ya pasti ya, dan mungkin di berbagai negara, karena ini satu langkah yang sangat baik dan mungkin satu step yang lebih maju daripada bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah kebahagiaan masyarakat Palestina yang pasti juga menjadi kebahagiaan masyarakat pekerja buruh seluruh Indonesia dan dunia. Terima kasih Bang Daeng. Oke, makasih. Gimana Bung? Ya, selamat sore ya waktu Jenewa bagi pemirsa Logika Rakyat. Saya Muhammad Rusdi, Presiden Aspek Indonesia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Kebetulan saya ikutnya di Komite General Discussion General Affair. Ya, ada dua isu utama. Ya, yang pertama adalah solidaritas untuk pekerja Myanmar. Yang kedua, solidaritas untuk Palestina. Nah, ini menarik. Alhamdulillah, pembahasan di Komisi Pembahasan tentang Palestina hampir semua sepakat. Hanya satu, Hongaria yang tidak setuju Palestina dimasukkan sebagai anggota penuh ILO. Dan kemudian diputuskanlah ya, karena 99% seluruh peserta setuju untuk Palestina menjadi anggota penuh di ILO ini. Nah, buat kami, buat kita semua nggak cukup tuh, ya, hanya itu perjuangan membantu Palestina itu nggak cukup. Ya, itu langkah awal bagaimana kita mendukung Palestina masuk dalam ILO ini sebagai anggota penuh. Nah, makanya tadi siang pukul 12 waktu Jenewa, para delegasi Indonesia, kemudian ada delegasi dari Turki, Bahrain, dan banyak negara termasuk juga dari Global Union Federation dan juga dari ITUC, kita melakukan aksi solidaritas untuk Palestina. Kita suarakan terus penderitaan rakyat Palestina, karena apa ya? Faktanya hari ini Israel masih melakukan penjajahan, melakukan pembunuhan, melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Karenanya hari ini luar biasa, banyak buruh dari mancanegara kita melakukan aksi solidaritas di depan gedung United Nations di Jenewa, di depan monumen kursi patah ya gitu kan. Ini luar biasa ya. Tadi Pak Gubernur, Bung Daeng dan teman-teman lainnya ya bergabung bersama elemen lainnya. Yang kedua adalah di komisi kami ini membahas tentang solidaritas terhadap para buruh di Myanmar yang hari ini mereka mendapat represivitas dari negaranya, dari pemerintahnya yang junta militer. Kita mendukung perjuangan buruh di Myanmar dengan cara mendesak ILO untuk memberikan sanksi. Ya, ada artikel 33 yang sifatnya adalah sanksi bagi negara pemerintah Myanmar. Nah, itu kawan-kawan. Jadi hari ini kita para delegasi buruh Indonesia bukan hanya kita mengawal persidangan, tapi juga kita melakukan aksi solidaritas. Ya, perjuangan itu sekali lagi bukan hanya melalui jalur diplomasi. Diplomasi berunding itu harus, tapi juga kekuatan jalanan sebagai kekuatan utama kaum buruh juga harus disuarakan. Dan tentunya yang luar biasa adalah hari ini, dalam 3 hari ini adalah selain kita berjuang melalui jalur dialog, aksi, yang ketiga melalui jalur media. Nah, melalui media yang Bung Daeng punya nih, Logika Rakyat, akhirnya segala informasi perkembangan yang ada di sidang ILO ini kemudian bisa terpublish. Sekali lagi terima kasih pada Bung Daeng. Jalur perjuangan kita bukan hanya melalui dialog, aksi, tapi juga melalui jalur media. Aplaus buat Bung Daeng nih, ya, pemimpin buruh yang mau menyiapkan waktu, menyiapkan alat untuk segala informasi perjuangan kita ini bisa terpublikasi, bisa dinikmati, termasuk juga makannya para pimpinan buruh. Itu juga teman-teman juga tahu, kita makan bawa bekal masing-masing ya, bahwa kita dari mulai pagi hari kita masak nasi, makan, kemudian kita bawa bekal, rata-rata isinya pasti ada ikan teri, sama Indomie, ikan teri, ada orek,
kata Mustafa, kalau yang mendingan dikit rendang lah gitu kan. Nah ini kawan-kawan, tetap semangat ya, bahwa dimanapun kita berada, kita adalah berjuang. Hidup ini adalah perjuangan tanpa henti. Hidup ini adalah jalan perjuangan, jalan penderitaan menuju keabadian. Hidup buruh. Hidup buruh, mantap. Gimana Bung Rudi, apa yang Tuan dapatkan hari ini, informasi hari ini? Ya, saya kira kalau di komisi yang saya ikuti hari ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Jumur tadi, artinya cukup bagus, cukup menggembirakan apa yang kita dapat, yang kita bahas, baik itu tentang amandemen untuk konvensi tentang pekerja maritim, ya itu juga sudah di approve, sudah disetujui, termasuk yang soal masalah Palestina untuk menjadi anggota penuh juga sudah disetujui, bahkan yang Myanmar sekalipun. Jadi tentang artikel 33 yaitu juga sudah di-approve oleh komisi, oleh seluruhnya, dan hampir 99% menyetujui itu, termasuk yang terakhir tadi adalah agenda tadi yang saya kira yang salah satunya adalah untuk Social Summit di Doha, dan itu juga sudah disetujui. Saya kira apa yang sudah kita sampaikan, ya, apa yang sudah kita sampaikan, apa yang kita perjuangkan tentang solidaritas ini adalah satu keberhasilan saya kira dari perjuangan buruh untuk memberikan dukungan perjuangan apa yang kita sampaikan di dalam forum ini, saya kira. Nah, ini adalah bagian yang harus kita follow up nanti di dalam negeri, saya kira. Setelah Filipina diakui sebagai anggota penuh ILO, tentu adalah harus terus kita bergerak seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Bahkan kita sudah punya aliansi namanya Aliansi Buruh Indonesia Anti Perang dan Penjajahan, itu harus kita gelorakan kembali untuk mendorong bagaimana kemerdekaan Palestina itu lebih cepat. Indonesia punya hutang sejarah, tentu adalah ini yang harus kita lakukan dari Indonesia untuk Palestina, dari buruh Indonesia untuk rakyat Palestina, untuk kemerdekaannya. Termasuk juga kita support tentang perjuangan sekarang teman-teman serikat buruh dan rakyat Myanmar, di mana pimpinan serikat buruh banyak yang ditangkap, banyak yang mencari suaka, bahkan harus bertahan di gunung-gunung, banyak dicabut tentang hak kewarganegaraannya mereka. Nah ini kan saya kira jauh lebih buruk bahkan situasinya ketika kita di zaman Orde Baru. Jadi kita sebagai serikat buruh, tentang semangat kita adalah semangat solidaritas internasional. Itulah tugas kita untuk memberikan sokongan solidaritas terhadap seluruh gerakan buruh di dunia ini. Jadi long live international solidarity, long live international solidarity, yang itu yang harus kita gelorakan. Karena itulah kekuatan bagi gerakan buruh dimanapun berada. Kita hanya memiliki kekuatan solidaritas yang menjadi kekuatan kita dalam proses perjuangan. Kapitalisme juga melakukan penindasan, penghisapan, tidak pernah mengenal suku bangsa, tidak pernah mengenal negara. Maka kita pun sebagai kaum buruh, solidaritas itu tidak boleh dibatasi oleh suku, agama, bahkan negara bangsa. Solidaritas adalah kekuatan bagi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Pak, dari komite mana? Saya ada di Komite Application of Standard kemarin, berdasarkan hasil pertemuan kemarin bahwa kita dari pekerja Indonesia dan ingin menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai krisis asasi manusia yang sedang berlangsung dan semakin memburuk di Afghanistan, khususnya diskriminasi sistematis dan disengaja terhadap perempuan dalam pekerjaannya dan di tempat kerja. Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021. Pada tanggal 26 Desember 2024, Kementerian Ekonomi Taliban mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan LSM nasional dan internasional untuk memberhentikan sementara semua karyawan perempuan. Surat edaran tersebut memperingatkan bahwa setiap organisasi yang gagal mematuhi akan dihentikan kegiatannya dan izinnya dicabut. Pembenaran yang diberikan adalah bahwa perempuan diduga tidak mematuhi interpretasi Taliban tentang aturan berpakaian Islam. Menurut laporan Rektus, pada tanggal 23 Januari 2025,
perempuan Afghanistan kini telah dilarang bekerja di sebagian besar pekerjaan sektor publik dan bekerja dengan LSM, kecuali dalam peran yang sangat terbatas seperti posisi tertentu dalam perawatan kesehatan. Pembatasan ini tidak hanya melanggar hak-hak dasar ketenagakerjaan, tetapi juga menolak kesempatan perempuan untuk berkontribusi bagi masyarakat dan menghidupi keluarga mereka. Situasi di sektor media juga sama mengkhawatirkannya. Jurnalis perempuan telah dipaksa keluar dari profesi mereka, dan media dilarang menyiarkan konten yang menampilkan perempuan bernyanyi, menari, atau tampil tanpa jilbab. Pada tahun 2024, Menteri Penyebaran Keutamaan dan Pencegahan Kejahatan mengeluarkan peringatan bahwa perempuan yang bekerja di media harus menutupi seluruh wajah mereka, hanya membiarkan mata mereka terlihat. Jika tidak, Taliban akan melarang perempuan bekerja di industri tersebut. Salah satu contoh paling merusak dari inklusi ekonomi adalah larangan salon kecantikan pada bulan Juli 2023. Sektor yang dipimpin oleh perempuan ini menyediakan pendapatan penting dan ruang kerja aman yang langka bagi ribuan perempuan Afghanistan. Penutupannya telah mendorong banyak perempuan ke dalam kemiskinan dan semakin membatasi peluang ekonomi mereka yang sudah terbatas. Ini bukan sekedar kasus diskriminasi ketenagakerjaan. Apa yang kita saksikan adalah upaya sistematis untuk menghapus perempuan dari kehidupan publik, ekonomi, dan budaya. Tindakan ini secara langsung melanggar hak asasi manusia. Standar ketenagakerjaan internasional, khususnya Konvensi Nomor 111 dan prinsip-prinsip kesetaraan dan martabat yang memandu pekerjaan kita di forum ini, kami dengan tegas menyerukan pembatalan segera dan tanpa syarat semua tindakan diskriminasi yang menargetkan perempuan Afghanistan. Kebijakan represif Taliban harus diakhiri. Itu yang akan kami sampaikan besok di forum. Mudah-mudahan sidang besok bisa diterima nantinya. Terima kasih. Kami perwakilan dari Komite Application of Standard dari SPSI. Oke, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Komite Plafon yang mulai bekerja, mulai rapat sejak tanggal 2 kemarin dan sampai hari ini. Yang perlu saya laporkan pada kawan-kawan delegasi bahwa dari sejak kemarin memang sudah membahas pasal 1 sampai 11, tapi masih ada hal-hal yang perlu disikapi. Pada hari ini untuk terkait dengan komite plafon dari sampai dengan pukul 18.00 tadi waktu Jenewa, karena hari ini juga dan saat ini saya keluar daripada ruangan dulu karena tadi diskor oleh pimpinan sidang, jadi belum ada putusan yang konkret. Bahwa perlu saya laporkan dari komite plafon sejak pagi masih deadlock di komite kami karena pengusaha dan beberapa pemerintah seperti China, Amerika Serikat, India, dan Indonesia dan lain-lain mengusulkan agar alur diskusi tidak perlu membahas apakah konvensi dan rekomendasi. Itu yang tadi disampaikan. Tapi pengennya itu membahas pasal-pasal, Pak. Jadi konvensi atau rekomendasi tidak mau dibahas, tapi menginginkan isinya yang mau dibahas. Di situ pendapat ini hanya didukung minoritas oleh pemerintah, sehingga pimpinan komite atau pimpinan sidang memutuskan setelah 5 jam nanti akan didiskusikan untuk membahas dulu bentuk konvensi atau rekomendasi sebelum membahas kasus lain. Itu kesimpulan yang bisa saya laporkan dari hasil rapat komite sementara pada hari ini dari jam tadi 9 sampai jam 18 waktu Jenewa. Itu saudara sekalian, dan mudah-mudahan nanti sebagai patokan dan besok pagi masih lanjutan lagi, Pak. Tempatnya ini. Karena pimpinan sidangnya kabur katanya. Tadi kita deadlock di situ, Pak. Itu informasi dan laporan dari saya sebagai perwakilan dari Komite Pekerja Plafon untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Gimana Bung Roy? Ya, pertama-tama kerah merah. Saya ceritakan sedikit keberangkatan saya ke sini. Iya, silakan. Tentu saya berterima kasih kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Pak Nunung. Juga saya berterima kasih kepada Kementerian Tenaga Kerja yang telah memberikan undangan kepada KJSN untuk mengirimkan salah satu anggota mengikuti ILC, dan ketepatan yang dipilih adalah dari pekerja, unsur pekerja. Kita juga berterima kasih kepada BPJS Tenaga Kerja yang turut menjadi sponsor keberangkatan saya ke Jenewa. Sebenarnya dalam keberangkatan ini saya lebih berfokus kepada platform digital. Kenapa? Karena sebelum berangkat ke sini, sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan platform digital atau platform ekonomi, khususnya Gojek atau kendaraan online, itu cukup memiliki banyak permasalahan, terutama dalam jaminan sosial. Nah, saya sangat termotivasi berangkat karena untuk mengetahui berbagai perspektif dari berbagai negara, karena kita tahu bahwa platform ekonomi ini merupakan sesuatu yang baru. Dan dalam agenda ILC 113 ini sedang diupayakan untuk apakah memilih satu konvensi atau rekomendasi yang sampai pada persidangan tadi belum mencapai titik kesepakatan antara pekerja, antara pemerintah dan juga pemberi kerja. Nah, saya berharap dengan kedatangan saya ke sini nanti mampu memberikan berbagai perspektif dalam membangun jaminan sosial bagi pekerja-pekerja platform, khususnya Gojek online. Nah, kenapa? Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak mungkin kita memiliki keadilan sosial tanpa perlindungan sosial. Saya mohon doanya, semoga jaminan sosial di Indonesia mengalami kemajuan yang besar untuk kesejahteraan buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! Pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, itu tadi para pendapat delegasi-delegasi kita yang luar biasa ya. Jadi delegasi ILC yang ke-113 ini yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Jumur Hidayat ini dengan membawa peserta kurang lebih 43 orang sebagai delegasi terbesar selama ILC ini diselenggarakan, dan utusan dari buruh Indonesia ini luar biasa. Dan juga tadi saya memantau di situasi bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh buruh Indonesia membela Palestina ataupun Myanmar itu ternyata heboh banget pemirsa di ILC kali ini, karena begitu banyak flyer yang berkibar gitu kan. Kemudian ada banner besar Aliansi Buruh Indonesia Anti Perang dan Penjajahan. Waduh, dengan tuntutannya memancing beberapa delegasi-delegasi dari negara lain untuk ikut serta dalam aksi kita tadi. Dan tadi waktu saya mampir sedikit sholat di musola, itu tadi ada perwakilan dari Aljazair, Nigeria, dari Kazakhstan, dari Afghanistan, dari beberapa lagi negara-negara tadi sempat juga menyalami kita bahwa Indonesia luar biasa katanya. Nah, apalagi dari Turki itu. Nah, dari Turki tadi itu aplaus banget dan sangat merespon kita, dan tentu saja kita butuh dukungan dan doa restu dari buruh seluruh Indonesia, dan doanya agar gerakan-gerakan kita yang dilakukan di Jenewa kali ini benar-benar mendapatkan manfaat dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Hidup buruh Indonesia yang lama.